Terima kasih dan saya di sini jelas tentang perancangan pokok pembahasan 1. Pendahuluan 2. Rancangan tahap 3. Perbandingan berganda 4. Rancangan kelompok 5. Rancangan bujur sih 6. Ortogonal kontras 7. Asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA 8. Transformasi data 9. Percobaan faktorial 10. Percobaan lebih dari 2 faktor 11. Jangan petak bagi. Kita langsung masuk ke 1. Pendahuluan. Tujuan instruksi khusus mahasiswa dapat mengerti dengan benar tentang percobaan dan peranan rancangan percobaan terhadap di bidang peternakan atau rumpun metode ilmu. Itu 1. Penerapan logika dan objektivitas dalam mempelajari atau bahasa untuk mengerti tentang fenomena. 2. Beberapa contoh kesimpulan yang diambil berdasarkan logika dan objektivitas. Itu 1. Rumput gajah yang diberi pupuk kandang hasilnya meningkat. 2. Harga bahan pakan mahal, pendapatan peternak meningkat atau menurun. Ada 2. An introduction to experimental design. Itu 1. Studi statistik dapat diklasifikasikan 2 macam, eksperimental atau observasional. Dalam studi eksperimental, satu atau lebih faktor-faktor yang dikontrol sehingga data dapat diperoleh tentang bagaimana faktor mempengaruhi variabel yang diamati. Dalam penelitian observasional, tidak ada usaha atau perlakuan dibuat untuk mengontrol faktor-faktor. Masuk ke an introduction, yaitu 1. Hubungan sebab akibat lebih mudah dibangun dalam studi eksperimental dibandingkan dengan pada penelitian observasi. 2. Suatu faktor merupakan variabel yang telah dipilih peneliti untuk suatu penelitian. 3. Suatu perlakuan merupakan level dari satu faktor. 4. Unit percobaan merupakan objek dari suatu pengamatan dalam suatu percobaan. Kita masuk ke pengertian. Jadi pengertian ada 3 bagian, yaitu 1. Perancangan. Itu proses atau cara perbuatan merancang. 2. Rancangan. Suatu yang sudah dirancang, hasil merancang, rencana, program. 3. Merancang, mengatur segala sesuatu atau sebelum bertindak, mengerjakan atau melakukan sesuatu. Masuk ke percobaan. Pemberian perlakuan pada suatu bahan, jenis tanaman, tanah, ternak, media lainnya. 2. Tujuan untuk mengetahui perilaku atau perubahan yang terjadi pada bahan. 3. Percobaan perlu dirancang agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan.
4. Berdasarkan hasil yang telah ada, perubahan yang terjadi dapat diduga dalam hipotesis. 5. Penelitian rangkaian kegiatan atau statistik secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji hipotesis. 1. Penelitian terdiri atas satu atau lebih percobaan. Kita masuk ke prosedur umum percobaan. Di dalam prosedur umum percobaan ada 4 bagian, yaitu 1. Memilih bahan yang diuji harus tepat. 2. Penentuan sifat yang akan diukur kuantitatif kualitatif. 3. Pemilihan prosedur atau metode untuk mengukur sifat harus cocok dengan bahan, sifat, tujuan. 4. Penentuan metode untuk memastikan bahwa pengukuran mendukung hipotesis. 1. Jawaban sementara terhadap hasil percobaan yang akan dilakukan. 2. Harus dibuktikan melalui pelaksanaan percobaan. 3. Metode pembuktian harus tepat. 4. Hasil pembuktian bisa diterima atau ditolak. Kita masuk ke rancangan percobaan. Di rancangan percobaan ada 2 bagian. Pertama, untuk membuktikan hipotesis diperlukan rancangan percobaan. 2. Cara menentukan pengukuran sifat bahan yang diuji dan cara membuktikan kebenaran hipotesis serta pemilihan metode yang tepat untuk membuktikan hipotesis atau rancangan percobaan. Ada beberapa komponen rancangan percobaan. 1. Pendugaan galat. Pendugaan galat 1 itu ulangan atau replikasi untuk menentukan perbedaan antara petak atau kandang, ternak dan lain-lain yang terdapat perlakuan sama dan untuk menimbulkan variasi. 2. Pengacakan atau randomisasi untuk menghilangkan bias galat. Perbedaan di antara petak percobaan yang diperlakukan, contoh, sebagai dasar keputusan untuk bernilai tingkat nyata perbedaan yang diamati. Setiap percobaan harus dirancang untuk mendapatkan ukuran galat percobaan. 2. Pengawasan galat. Pengawasan galat berarti mengelompokkan atau blok untuk mengendalikan galat. Teknik petakan yang tepat terutama percobaan lapang, analisis data, analisis seragam. 3. Penafsiran hasil yang tepat, interpretasi hasil analisis. Terima kasih.